Shalom adik-adik. Coba mana kurang semangat sekali lagi. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, kita ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Adik-adik, sebelum kita mulai pujian penyembahan kita mau sama-sama nih membacakan Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananmu, Allahku yang kupercayai, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terlatih kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melumpuhkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan melumpuhkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih adik-adik yang sudah baca bareng-bareng. Nah sekarang nih kita mau sama-sama baca apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga. Sekolah minggu, yuk kita sama-sama perkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Aju Sasri. Pentakosta ketiga akan membangkitkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih. Terima kasih adik-adik sudah baca sama-sama. Nah sekarang kita mau mulai ibadah kita hari ini. Adik-adik duduk yang rapi, duduk yang manis. Persiapkan hati kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan. Ya sebelumnya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk nafas hidup yang kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk hari baru yang kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan yang kau berikan kepada kami ya Bapa, sehingga kami masih bisa mengikuti ibadah online sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus, jikalau sebentar kami mau memuji menyembah-Mu ya Bapa, Engkau urapi kami, Engkau persiapkan hati kami ya Bapa, dan kami juga mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuji menyembah-Mu ya Bapa. Engkau urapi kami supaya pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Haleluya. Kita mau angkat pujianku mau seperti-Mu Yesus. Adik-adik mari kita sama-sama angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu ku mau. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita angkat pujian ini dari awal adik-adik. Bagaikan bejana siap dibentuk, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu ku mau. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari kita sembah Tuhan adik-adik. Haleluya.
Yesus Kristus. Haleluya. Kami mau agungkan namamu, kami mau muliakan namamu, karena hanya Kau yang layak kami puji dan sembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Tiada Allah yang seperti Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, ya Allah Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, untuk urapan-Mu yang dahsyat, untuk lawatan-Mu yang luar biasa atas kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji-Mu, kami siap untuk menyembah-Mu lebih lagi ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang siap sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus ya adik-adik. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, semuanya ayo kita bangkit berdiri. Siapa yang di sini percaya kalau kita selalu jalan bersama Tuhan Yesus, boleh angkat tangannya? Oke, kita sama-sama mau nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Adik-adik gerakannya ikutin kakak ya. Ya kak. Ke kiri dulu ya adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ke kiri. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi kak. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, kita pahlawan kecil, Tuhan panglima kita ya adik-adik. Yuk kak. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Adik-adik boleh kembali duduk. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk pujian penyembahan yang sudah kami naikkan ya Bapa. Biarlah hatimu disenangkan dan namamu ditinggikan ya Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan isi hatimu ya Bapa. Dan urapi kami juga ya Bapa, supaya kami bukan hanya mendengarnya, tapi kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, salam adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Marlina. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, saatnya adik-adik duduk manis. Kita mau memberikan hati kita yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Jadi, suatu ketika ada seorang petani yang keluar untuk menabur benih. Sebagian benih itu jatuh di jalanan, tetapi datanglah burung-burung untuk memakan benih itu sampai habis. Sebagian lagi benih itu jatuh di tanah yang berbatuan, tetapi ketika matahari terbit, benih itu layu dan mati. Sebagian lagi benih itu jatuh di semak duri. Benih itu tumbuh, tetapi semak duri itu semakin besar dan menghimpit benih itu sehingga mati dan tidak menghasilkan buah. Sebagian benih jatuh di tanah yang baik. Tanah itu sangat subur sehingga menghasilkan buah yang sangat banyak. Hingga akhirnya ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Nah, adik-adik, cerita hari ini adalah perumpamaan yang Tuhan sampaikan di dalam Matius 10 ayat 3 sampai 23 dengan tema menjadi pelaku firman. Adik-adik, benih adalah firman Tuhan itu sendiri, sedangkan tanah itu adalah hati kita. Nah, adik-adik, benih yang jatuh di jalanan adalah firman Tuhan yang hanya didengar saja, lalu kita tidak memperhatikan firman itu. Datanglah si jahat mengambil firman itu dalam hati kita. Contohnya, yang suka main-main waktu ibadah online, gak memperhatikan kakak sekolah minggunya. Nah, selanjutnya, benih yang jatuh di tanah yang berbatuan adalah firman Tuhan yang hanya didengar saja, tetapi kita juga tidak memperhatikan firman itu. Lalu datanglah masalah yang membuat kita melupakan firman itu. Contohnya, kita jadi malas-malas untuk membaca firman Tuhan, malas-malas untuk membaca Alkitab. Benih yang jatuh di semak duri adalah firman Tuhan yang hanya didengar saja dan kita tidak mempercayai firman itu. Lalu datanglah kekhawatiran dalam hidup kita yang menutupi firman itu dalam hati kita. Contohnya adalah kita takut akan hari esok. Dan benih yang jatuh di tanah yang baik, yang subur adalah firman Tuhan yang kita dengar, kita perhatikan, kita pelajari, dan kita lakukan dalam hidup kita. Dan firman itu bertumbuh, berbuah, dan kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Anak-anak, ada 4 jenis manusia
menurut perumpamaan yang Tuhan sampaikan pada hari ini. Yang pastinya kita semua mau seperti apa? Seperti tanah yang subur. Hati kita harus membuka diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita harus membuka hati kita, menguduskan hati kita, dan biarlah firman itu berakar, bertumbuh, dan kita menjadi pelaku firman. Kita nggak boleh hanya menjadi pendengar saja, tetapi harus menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita diajarkan Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita semua harus sama-sama belajar ya. Ayo, siapa yang mau menjadi pelaku firman? Coba katakan ya. Pasti semuanya mau menjadi pelaku firman Tuhan Yesus. Beri kemuliaan dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sampai di sini firman Tuhan hari ini. Biarlah kita semua menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang bertumbuh, berakar di dalam firman Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik. Sebelum itu kita bersatu di dalam doa ya. Semuanya tutup matanya dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan mengajarkan kami tentang tanah yang baik. Kami mau mempunyai hati yang baik, mempunyai hati yang tulus, mempunyai hati yang suci. Biarlah setiap firman yang kami dengar, cerita yang kami dengar, minggu demi minggu, hari demi hari, tidak berlalu begitu saja. Tetapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman itu sendiri. Dan biarlah firman itu bertumbuh, berakal dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus terus berbicara dalam kehidupan kami, menuntun, membimbing kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah bersyukur dan berdoa pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, salam. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Jangan lupa minggu depan ikut ibadah lagi ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.